langsung mulai saja. Kadek, aktifkan videonya, Kadek. Yo. Belum? Dewi? Belum? Ini modelnya bagaimana kah untuk di layarnya? Apa? Layarnya modelnya. Layar apa? Enggak, maksudnya kecil sekali, Pak. Oke. Saya buka paling. Baik, bismillah. Hari ini kita akan melakukan diskusi tentang mata kuliah teknologi budidaya, teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal. Nah, pada kali ini diskusi kita berkaitan tentang teknologi yang dapat digunakan agar produksi tanaman bisa optimal meskipun pada kondisi lahan yang suboptimal. Pada kelompok kita membahas mengenai bagaimana teknologi untuk memperbanyak cacing tanah, kemudian kompos dan vermikompos itu sendiri, sehingga bisa kita gunakan ke tanaman, sehingga tanaman bisa berproduksi secara optimal. Ya, mungkin itu pengantar dari saya. Mungkin langsung saja kita lakukan diskusi lepas lah. Kita akan membahas paten kita ya, 5 paten. 5 paten ya. Ada 3 paten yang terkait dengan bagaimana bisa untuk memproduksi pupuk dengan menggunakan cacing tanah, kemudian bagaimana caranya untuk memproduksi vermikompos, kemudian bagaimana caranya untuk memproduksi kompos ya. Dari teman-teman sekalian mungkin ada masukan sendiri atau tanggapan atau tambahan kah terkait diskusi kita kali ini? Ya, Dewi mungkin. Ini untuk pembahasannya dimulai dari ini ya, untuk apa? Cacing tanah dulu mungkin. Ya, di sini memang inti pokoknya itu tentang teknologi dengan menggunakan cacing tanah ya, untuk budidaya tanaman sehingga bisa optimal ya, gitu. Mungkin langsung saja saya ke paten yang saya sudah baca, ada dengan judul pemupukan bioorganik untuk perkebunan. Adapun yang saya tangkap dari paten ini menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ya untuk didapatkan. Bahan utamanya berupa pupuk kandang dan pupuk organik, dan juga cacing tanah jenis yang paling banyak digunakan yaitu jenis Pontus Colex Coretrus. Dalam paten ini dia menggunakan beberapa tahapan seperti penyediaan cacing tanah, kemudian penyediaan bahan organik atau pupuk, kemudian masing-masing itu disusun secara berlapis. Maksudnya pertama ada
Untuk lapisan pertama ada produk sekunder dari tanaman itu sendiri, seperti ranting, pepohonan atau daun-daun. Kemudian lapisan berikutnya ada pupuk. Kemudian yang terakhir, pada lapisan terakhir itu ada cacing tanah. Cacing tanah ini jenis Pontoscolex coretrus. Kalau untuk paten yang kedua yang saya tangkap yang dari hasil bacaan saya, itu menggunakan bahan yang cukup mudah juga untuk diperoleh, di kapas dan jerami sebagai bahan bakunya. Dalam metodenya juga mirip-mirip dengan paten yang pertama tadi yang saya jelaskan, dia berlapis juga. Namun yang kita peroleh dari hasil cacing tanah ini berupa pupuk atau input dari atau keluaran dari cacing tanah tersebut, seperti ekskresi dari cacing tanah setelah dia memakan bahan-bahan yang tadi seperti kapas dan jerami tersebut. Sehingga dengan penggunaan pupuk hasil ekskresi dari cacing tanah ini sangat bagus untuk diberikan ke tanaman. Sehingga lahan-lahan yang suboptimal atau stres akibat cekaman lingkungan bisa berproduksi secara optimal kembali. Mungkin yang lain setelah membaca hasil patennya, saya persilakan. Ini Acu rekam kah? Iya, iya. Terus yang ini kompos. Paten ketiga ya. Jadi bagaimana saya dulu tahu? Ya, silakan. Mana-mana saja. Silakan. Yang Saya duluan kah? Iya, kita ambil duluan. Iya, oke. Terima kasih. Sesuai yang saya rangkum di sini tentang metode persiapan substrat budidaya cacing tanah. Ini konsep utamanya yang saya kaji, yaitu menyediakan satu jenis metode yang sesuai secara efisien meningkatkan skala besar matriks vermikultur cacing tanah dengan memanfaatkan kotoran hewan dan sisa jamur yang dapat dimakan untuk diproses. Jadi saya jelaskan dulu skemanya terkait cara penyediaan matriks vermikultur cacing tanah. Jadi yang pertama itu kotoran hewan di belakang penghilangan kontaminasi dan dicampur sisa jamur yang dapat dimakan. Dengan memilih kotoran hewan tersebut terdiri dari kotoran babi atau kotoran sapi, atau kombinasi keduanya. Kemudian yang kedua, melakukan fermentasi anaerob. Kemudian yang terakhir, residu jamur bumerang tersebut adalah bakteri hidup saprofit budidaya dari kayu atau sisa bakteri hidup kotoran. Kemudian masalah perbandingan kualitas kotoran hewan dan sisa jamur yang dapat dimakan tersebut adalah 18 sampai 16 banding 12. Kemudian selanjutnya proporsi kualitas kotoran babi dan sisa jamur yang dapat dimakan tersebut 9 sampai 14 banding 6. Kemudian kualitas kotoran sapi dan sisa jamur yang dapat dimakan tersebut
18 sampai 34:6. Kemudian di materi yang saya baca, di situ dijelaskan ada 5 metode. Dan saya tarik kesimpulan bahwa satu metode yang paling baik untuk digunakan dalam melakukan budidaya cacing tanah ini yaitu metode yang kelima, yaitu dengan menggunakan kotoran babi segar seberat 28 kg, kotoran sapi segar 54 kg, dan sisa jamur yang dapat dimakan 18 kg. Kemudian dicampurkan. Sisa jamur yang dapat dimakan adalah residu yang mengandung jamur praktis. Residu jamur praktis hidup dari kayu budidaya, serpihan kayu, dan sedikit gipsum. Kemudian pengotor batu pengatur kadar air adalah 70-80%, tinggi sekitar 0,4 meter dari tumpukan. Film penutup permukaan fermentasi di bawah anaerobik. Suhu fermentasi 52-57 derajat Celcius. Kemudian setiap kali dilakukan pembubutan dengan jarak 4 hari selama waktu fermentasi. Terus kulit tetap basah secara bersamaan. Waktu fermentasi anaerob diperoleh matriks vermikultur dalam waktu 20 hari. Kemudian matriks dimasukkan ke dalam ruang reaksi. Setiap meter kubik cacing tanah matang inokulasi 3,5 kg. Kemudian cacing yang diperoleh adalah jenis flat besar nomor 2. Sekian dan saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya. Lanjutkan nih, siapa? Saya dulu atau Kak Adik dulu? Kak Adik nggak kedengaran ya? Saya dulu, Pak Le. Saya dulu. Atau kamu, Dewi. Atau kamu. Di empatnya saja dulu. Saya, Mega. Vermikompos terakhir. Oh iya, Pak Le. Di sini saya dapat dari Google Patent itu tentang metode untuk menghasilkan perbaikan tanah berdasarkan pengomposan lumpur dasar sungai. Sini saya langsung aja simpulkan yang saya sudah baca dari Google Patent. Itu ada sambil satu jenis metode yang digunakan itu metode pembuatan amandemen tanah asam berdasarkan pengomposan lumpur dasar sungai. Jumlah aplikasi amandemen tanah adalah 0,464 di tanah dangkal. Dapat digunakan lagi setelah interval 3-6 bulan. Di sini tuh langkah-langkahnya ada 5 langkah. Yang pertama itu mengumpulkan lumpur dasar sungai, treatment. Yang kedua itu tambahkan kondition agen pada bawah slugen untuk menyimpan bahan baku kompos, sehingga rasio karbon terhadap nitrogen pada bahan kompos adalah 20-30%.
Terus yang itu langkah ketiga, tambahkan bahan baku tambahan untuk bahan baku kompos pada langkah kedua. Terus dan aduk rata. Dan jumlah bahan tambahan tersebut merupakan bahan baku kompos pada langkah kedua. Terus langkah keempat itu gunakan penumpukan strip atau pengomposan ventilasi paksa untuk menumpuk bahan pengomposan secara aerobik pada langkah ketiga. Setelah penumpukan periksa suhu tumpukan setiap 24 jam. Terus itu yang langkah terakhir itu setelah masa pengomposan berakhir, produk kompos yang sudah membusuk dibentuk dan dipecah. Terus kemudian sini ini sejarah penemuan menggunakan kompos sedimen sungai itu untuk menghasilkan perubahan tanah dan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya limbah padat organik perkotaan dan perdesaan. Teknologi seperti aplikasi dan pelindungan kualitas tanah termasuk dalam bidang penghemat energi, mengurangi emisi dan terus kandungan nutrisi pada lumpur dasar berada di antara pupuk organik tradisional, terutama yang terbuat dari kotoran ternak dan unggas dan tanah, dengan nilai EC rendah. Tambahkan biochar dan pada proses pengomposan sedimen abu, batu bara, atau bubuk rumput laut dan pengubah lainnya dapat menyebabkan pengaruh ini mengalami reaksi biokimia dan reaksi kompleks dengan sedimen dan bahan pengomposan lainnya. Ya, mungkin itu saya bisa simpulkan sedikit. Saya kembalikan ke teman-teman. Ini lanjut saja, langsung saja. Untuk selanjutnya produksi teknologi untuk memproduksi vermikompos. Ya, ini langsung saja. Berdasarkan paten yang saya baca, ini kan mengenai metode untuk menghasilkan pekat vermikompos. Di sini dia itu kan menggunakan cacing tanah, di mana cacing tanah ini dia ini menghasilkan bahan organik yang disebut dengan coran, di mana cacing tanah yang biasanya banyak digunakan itu cacing Annelida terrestrial. Ya, ini termasuk dari famili cacing Raditic hermap yang penyebarannya itu cukup luas. Terus ini berdasarkan jurnal ini dia metode yang digunakan itu dia untuk mengurangi vermikompos pekat. Dia itu biasanya ini dimulai dengan penumpukan stok pakan. Kenapa dia digunakan stok pakan ini? Asalnya karena stok pakan ini dia itu mengandung ini bahan organik tanah. Karena dia ada yang namanya cor cacing. Terus untuk ini juga ada beberapa penelitian di dalam jurnal sini yang mengatakan bahwa coran cacing ini dia itu sangat bermanfaat untuk ini meningkatkan pertumbuhan tanaman. Berdasarkan ini hasil penelitian dari Ohio State University, dia ini menguji tingkat penerapan untuk disarankan penggunaan dari coran cacing ini untuk peningkatan peningkatan pertumbuhan tanaman ini. Dia direkomendasikan itu campuran yang digunakan itu 10% sampai 20%. Kalau untuk yang lain mungkin ada tambahan dari saya sendiri. Saya tambahkan dulu untuk untuk konsentrasi antara untuk perbandingan antara pupuk organik
dengan anorganik untuk memproduksi pupuk tersebut dengan menggunakan cacing tanah yang terbaik ada perbandingan 50-50. 50 untuk pupuk organik dan pupuk anorganik 50% juga. Terus kalau untuk ini, untuk vermikompos, bisa ditambahkan kan? Iya ya, lanjut. Ini kan itu kan ada beberapa varietas cacing yang digunakan, tapi kalau untuk dari dari jurnal yang saya baca ini dia menggunakan ini cacing merah. Oh, cacing Karena merah. dia ini berdasarkan penemuan dia ini sebagai organisme yang sehat dan dia perkembangan sangat baik dan juga sangat cepat. Terus dia ini mampu untuk ini memakan bahan organik yang membusuk dalam jumlah yang cukup signifikan. Kalau dari Kak Idam sendiri untuk jenis cacing tanah yang digunakan, jenis cacing tanah apa ya? Kalau di sini dari materi yang saya baca, jenis cacing tanah yang digunakan itu hermafroditisme. Kemudian kalau masalah metode yang dihasilkan cacing tanah di sini, jenis flat besar nomor 2. Di sini tidak terlalu disebutkan jenis cacingnya. Oh iya. Cuma produksi banyaknya cacing yang dihasilkan dari metode yang digunakan. Oh, Cuma tidak beberapa ada saja disebutkan di sini. tidak ada kayak keluarannya begitu nih. Misalkan kayak produksi cacing tanahnya berapa per satu tempat begitu. Setiap masing-masing metode. Nah, maksudnya secara Karena di sini setiap metode punya produksi cacing berbeda-beda. berbeda-beda ya. Iya, dan yang saya ambil kesimpulan yang paling baik itu di metode yang kelima. Berarti itu yang paling yang paling banyak bisa untuk memproduksi cacing tanah ya? Kalau salah, gitu dong? Iya, betul. Iya. Dari kelima metode ini yang dihasilkan itu hampir semua sama jenis cacingnya. Oh iya iya. Kalau dari untuk produksi kamu sendiri dari Kadek? Kan bahan utamanya tadi menggunakan endapan lumpur sungai ya? Begitu ya? Kadek? Yo. Sorry, saya lupa kasih aktif. Iya, ada menggunakan lumpur dasar sungai itu. Lumpur dasar sungai. Kemudian untuk untuk peralatannya bagaimana bentuknya ini? Kalau Peralatan ini untuk peralatan untuk pembuatan kompos sendiri ya? Itu pertama kan dia diambil dulu lumpurnya dari dasar sungai. Iya. Terus dikeringkan dulu. Setelah kering baru dimasukkan dibentuk bak pembuatan kompos kan. Terus itu dicampur semua bahan-bahannya. Baru diamati setiap 24 jam. Oh iya. Setelah itu kompos membusuk, baru dia dibentuk dan dipecahkan, dihancurkan kan dia menggumpal dulu. Iya. Udah keras. Itu dihancurkan, baru bisa dikemas digunakan. Mungkin gitu sih yang saya bisa tangkap dari metode yang saya baca ini. Kan paten nanti kita ini mau dapat bermanfaat untuk untuk meningkatkan produksi tanaman di lahan suboptimal.
Nah, dari teknologi-teknologi tersebut, misalkan teknologi untuk menghasilkan vermikompos butuh berapa waktu sehingga bisa kita berproduksi, bisa kita aplikasikan ke tanaman budidaya. Kalau untuk di sini sih di jurnal sini dia ini tidak dijelaskan misalnya berapa waktu yang dibutuhkan. Dia itu yang dijelaskan itu hanya tahap per tahapnya saja. Misalnya mulai dari pengumpulan stok pakannya, terus proses pencairan sama pengadukan, sama ini misalnya penyaringan biologis sampai dengan proses pengeringan dan pengemasan saja. Tapi di sini tidak terlalu dijelaskan berapa waktu yang dibutuhkan. Sama juga seperti ini yang kompos lumpur dasar sungai juga tidak ada tertera di sini waktu lamanya bisa waktu proses pembuatannya toh untuk siap digunakan, nggak tahu berapa lama. Itu yang saya bingung kan, maksudnya kan saya juga perhatikan. Tidak jelas, hanya prosesnya aja di sini. Prosesnya saja yang dijelaskan, tapi kita tidak dijelaskan misalnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk pembuatannya begitu. Berapa. Kalau budidaya cacing tanah dia sekitar 20 hari proses fermentasi. 20 hari ya? Prosesnya dia cuma 20 hari. Oh, itu sih lumayan cepat ya. Kalau dari saya untuk pemupukan bioorganik untuk perkebunan itu tadi pembuatannya, untuk memproduksi pupuknya itu butuh waktu yang cukup lumayan lama juga sih. Sekitar 3 bulan sampai Sekitar berapa hari? 3 bulanan lebih. 3-4 bulan baru bisa kita aplikasikan. Jadi proses pembuatan budidaya cacing tanah ini bisa menyusul duluan saja itu. Kalau yang saya lihat dari beberapa tahap itu ada yang mirip-mirip kalau tidak salah. Kayak untuk patenan yang pertama dengan kedua dengan ketiga agak mirip dia. Kita lihat. Ya, kita lanjut lagi. Sampai di mana tadi ya? Sampai di tidak tahu. Mau ditutup mungkin? Udah kan mau ditutup. Ya. Kau yang tadi terakhir. Oh iya, masalah berapa lamanya itu Yang dibutuhkan untuk memproduksi entah itu vermikompos, entah itu pupuk dari cacing tanah. Sebenarnya sama sih semua karena enggak punya. Vermikompos itu dari dari cacing tanah juga orangnya sebenarnya fesesnya toh. Iya. Pasti waktu yang digunakan tidak akan beda-beda jauh lah. Kalau yang dipunyanya Kadek tadi dia pakai kah juga untuk pengomposan itu pakai cacing kah juga? Enggak pakai dia. Kemudian aktivatornya apa dia? Enggak pakai dia. Apa di sini nih? Hanya ditambahkan kondition agen di sini. Oh itu iya, itu agennya apa? Nggak tahu agennya apa sih, nggak jelas di sini. Kondition agen. Intinya agen toh. Agen pendekomposisi. Bisa mungkin sih gitu. Baik, masih ada pertanyaan kah? Ditambahkan kondition agen. Atau agen apa sih? Baik, masih ada pertanyaan yang mau diajukan? Ya, kalau sudah tidak ada,
kita akhiri saja diskusi kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.